Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk semuanya. Saya Trinur Haryati, salah satu staf pengajar Pratikum Biologi Dasar 2. Hari ini akan menjelaskan Pratikum Biologi Dasar 2 dengan topik bioteknologi. Adapun tujuan pratikum hari ini adalah untuk mengetahui cara penerapan bioteknologi melalui fermentasi anaerob pada proses pembuatan tape dan tempe. Mengetahui peranan organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian tape, mengetahui peranan organisme Rhizopus oligosporus dalam peragian tempe, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe. Adapun kompetensinya adalah dapat memberi gambaran proses fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe, dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe. Adapun dasar teorinya, bioteknologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme, bakteri, kapang, yeast, dan tumbuhan, maupun produk dari makhluk hidup yang berupa enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi sendiri terdiri atas bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yang dikenal adalah teknik fermentasi, yaitu pembuatan makanan dan minuman fermentasi yang didasari oleh aktivitas mikroorganisme seperti keju, yoghurt, tempe, oncom, roti, tape, dan lain-lain. Kemudian bioteknologi modern ini memanfaatkan agen hayati dan bagian-bagian yang telah direkayasa secara in vitro untuk menghasilkan produk dan jasa di bidang pangan dan pertanian, bidang kesehatan, bidang industri dan pertambangan, bidang forensik, dan bidang lingkungan. Makanan fermentasi adalah makanan yang dibuat dengan bantuan mikroba atau enzim, sehingga mengalami perubahan secara biokimiawi yang dikehendaki dan dapat memberikan ciri spesifik makanan tersebut. Manfaat makanan fermentasi adalah makanan akan lebih bergizi, lebih mudah dicerna, lebih aman, dan memberikan flavor atau rasa yang lebih baik. Mikroba yang digunakan untuk proses fermentasi tergantung pada aktivitas air, pH, suhu, komposisi bahan dasar, dan adanya zat-zat yang bersifat mendukung. Tape merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat. Jadi bahan dasarnya ini adalah yang mengandung karbohidrat seperti singkong atau beras ketan. Tapi ini mempunyai rasa spesifik, yaitu manis, kadang asam, kemudian ada aroma alkoholis, dan strukturnya lembut. Pembuatan tape ini melibatkan banyak mikroba, seperti kapang, kamir, dan bakteri yang terdapat dalam ragi tape. Mikroba tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Ini adalah gambar dari yeast atau kamir Saccharomyces cerevisiae yang berperanan dalam pembuatan tape dengan mengubah gula menjadi
alkohol. Reaksi biokimia pada proses fermentasi tape terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, amilum atau pati yang terdapat pada bahan dasar dengan bantuan enzim amilase yang dihasilkan oleh kelompok kapal amilolitik yang terdapat pada ragi akan diubah menjadi maltosa. Reaksinya secara hidrolisis enzimatis. Kemudian maltosa dengan bantuan enzim maltase akan diubah menjadi glukosa. Proses selanjutnya, glukosa dengan peranan kamir Saccharomyces cerevisiae akan diubah menjadi alkohol dan CO2. Ini yang menyebabkan kenapa tape itu ada aroma alkoholis. Kemudian proses selanjutnya, alkohol akan diubah menjadi asam organik dengan bantuan bakteri seperti Pediococcus atau Acetobacter. Adapun landasan teori tentang fermentasi tempe kedelai. Tempe ini adalah makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai dengan menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae dan Rhizopus stolonifer. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Jadi seperti gambar di sini Anda lihat, ini adalah Rhizopus ya, yang berperanan dalam pembuatan fermentasi tempe kedelai. Kapang yang tumbuh pada kedelai ini menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks, protein kompleks pada kedelai yang sulit dicerna menjadi senyawa sederhana, yaitu protein sederhana pada tempe yang lebih mudah untuk dicerna. Adapun bahan dan alat yang digunakan, bahan berupa nasi ketan untuk membuat tape ketan, kemudian singkong untuk membuat tape singkong, dan kedelai yang semuanya dalam keadaan sudah matang. Kemudian daun pisang atau kantong plastik yang digunakan sebagai wadahnya, kemudian ragi tape yang telah dihaluskan untuk membuat tape ketan dan tape singkong, dan ragi tempe yang telah dihaluskan juga untuk membuat tempe. Sedangkan alat yang digunakan antara lain kompor, panci kukus, ya nanti untuk mengukus, penyaring, piring, pisau, sendok, toples, bakul, dan centong. Untuk praktikum kali ini terdapat pembagian kelompok di mana nanti mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas 6 mahasiswa. Masing-masing kelompok nanti mengerjakan percobaan pembuatan tape ketan, tape singkong, dan tempe yang dilakukan di rumah. Proses pembuatan makanan fermentasi ini nanti Anda videokan dan dikumpulkan 2 minggu setelah Anda praktikum. Ini bahan-bahan yang digunakan pada waktu praktikum hari ini dengan topik bioteknologi dengan pembuatan tempe dan tape dengan cara fermentasi.
Bahan yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu kacang kedelai, kemudian menggunakan ragi tempe. Kalau misalnya Anda sulit untuk mendapatkan ragi tempe, bisa diganti dengan menggunakan tempe yang sudah jadi, yang diiris kecil-kecil seperti ini. Kemudian pembungkusnya bisa menggunakan plastik, bisa juga menggunakan daun pisang. Untuk pembuatan tape hari ini adalah membuat tape dari ketan, juga pembuatan tape dari singkong. Kemudian bahan tambahan untuk tape ketan bisa digunakan tape ketan hijau dengan diberi pandan yang nanti diekstrak ya, digunakan untuk membuat tape ketan pandan berwarna hijau. Kemudian ragi tape yang nanti digerus dulu ya kalau mau dipakai. Kemudian wadah yang dipakai bisa menggunakan cup plastik atau juga bisa dibungkus dengan daun pisang yang nanti diletakkan di dalam panci atau plastik yang nanti ditutup. Adapun cara kerja dalam pembuatan tempe kedelai, pertama-tama Anda siapkan biji kedelai yang telah masak dan empuk dan juga sudah dihilangkan kulit bijinya. Biarkan dingin dan tidak basah. Kemudian taburkan ragi tempe yang telah halus sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya merata. Sekitar 1,5 gram ragi tempe untuk 2 kg kedelai. Kemudian siapkan kantong plastik atau daun pisang untuk pembungkusnya. Tetapi bila menggunakan kantong plastik yang digunakan sebagai pembungkus, berilah lubang-lubang kecil pada kantong tersebut dengan menggunakan garpu atau dengan menggunakan tusuk gigi. Kemudian masukkan kedelai yang telah diberi ragi tempe ke dalam pembungkusnya. Atur ketebalannya sesuai dengan selera. Proses fermentasi tempe kedelai berlangsung pada suhu kamar selama 1-2 hari sehingga seluruh permukaan biji kedelai tertutupi oleh hifa kapang. Jadi proses pembuatan tempe itu adalah sebagai berikut. Pertama, kedelai Anda cuci. Ya, setelah dicuci bersih, Anda rendam kedelai tersebut ke dalam air selama 24 jam. Tujuan perendaman ini adalah pengasaman, sehingga nanti didapatkan pH sekitar 4,5 sampai 5. Kemudian setelah itu Anda rebus kurang lebih selama 1 jam. Kemudian Anda hilangkan kulit bijinya. Setelah itu Anda dinginkan sambil dikering anginkan. Setelah itu baru Anda beri raginya, ya, jadi diinokulasi. Kemudian dibungkus, mulai dengan menggunakan daun pisang atau dengan menggunakan plastik. Setelah itu Anda inkubasi, ya, atau Anda aromkan selama 24 jam sampai 48 jam. Kemudian tempe siap Anda amati. Cara membuat tempe kacang kedelai ini dicuci dulu sampai bersih. Setelah dicuci bersih, direndam dalam air selama sekitar 2 jam sampai kacang kedelainya itu mengembang. Setelah itu, kacang kedelai yang sudah direndam selama 2 jam direbus, dimasukkan
juga selama sekitar 2 jam. Setelah itu kalau sudah direbus 2 jam, dibiarkan selama semalaman dengan tujuan pengasaman. Setelah dibiarkan selama semalam, ini kacang kedelai dicuci, kemudian untuk kulit kacang kedelai ini dihilangkan dengan cara digosok-gosok begini. Nanti kalau sudah dipisahkan antara biji kedelai dengan kulit-kulit kacangnya. Setelah kulit bijinya hilang seperti ini, ya, agak diremas-remas supaya biji kedelainya terbelah menjadi 2 seperti ini. Maksud dari penghilangan kulit biji itu supaya nanti hifa dari mikrobanya, yaitu kapang rhizopus, itu bisa masuk ke dalam biji kedelai tanpa ada halangan. Nanti kalau sudah seperti ini dikering anginkan, bisa memakai kipas angin, ya. Nanti kalau sudah kering, ditambahkan ragi tempe. Banyaknya disesuaikan dengan banyaknya kedelai. Ditambahkan, dicampur hingga merata ragi tempenya. Nanti kalau sudah tercampur rata, boleh dibungkus dengan plastik atau boleh dengan menggunakan daun. Ini diwadahi di plastik. Setelah itu ditutup dengan dikasih api lilin, ya, dengan api lilin. Kemudian untuk pembuatan tempe ini kan memerlukan oksigen, ya, jadi memerlukan oksigen walaupun tidak banyak, ya, mikroaerofilik. Dengan cara plastiknya ini nanti dilubangi dengan tusuk gigi, ya, dilubangi supaya udara bisa masuk. Kalau sudah dieramkan atau diinkubasi, ya, di suhu kamar. Cara kerja dalam pembuatan tape ketan. Pertama-tama Anda siapkan nasi ketan matang yang sudah benar-benar dingin. Kemudian ragi tape Anda haluskan hingga menjadi serbuk. Kemudian taburkan ragi di atas nasi ketan dan aduk hingga merata. Kemudian Anda bungkus dengan daun pisang. Letakkan di dalam toples. Tutup rapat hingga udara tidak masuk ke dalam toples. Kemudian simpan selama 3-4 hari dan tape ketan nanti siap untuk Anda amati. Kemudian cara kerja untuk pembuatan tape singkong. Siapkan singkong 3/4
masak yang benar-benar dingin. Jadi jangan terlalu masak ya, karena kalau nanti terlalu masak ini akan menyebabkan tapenya terlalu lembek ya. Jadi 3/4 masak saja. Kemudian letakkan dalam baskom atau ada plastik yang bawahnya telah dilapisi dengan daun pisang. Kemudian taburi dengan ragi yang telah dihaluskan sampai semua permukaan singkong terkena ragi. Kemudian tutup singkong dengan daun pisang. Singkong harus benar-benar ditutup rapat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian biarkan 3-4 hari hingga terasa lunak dan manis dan siap untuk Anda amati. Cara pembuatan tape singkong. Singkong dikupas dulu ya. Sebelumnya dipotong-potong dulu. Dikupas. Ya. Setelah itu dikerok ya pada bagian permukaannya. Nanti kalau semuanya sudah dikupas dan dikerok, dicuci. Setelah dicuci, singkong dikukus. Untuk penyiapan raginya, nanti penggunaan raginya juga disesuaikan dengan banyaknya singkong ya. Ragi ini nanti digerus hingga halus. Kemudian ditambah gula. Nanti kalau sudah halus, siap digunakan untuk pembuatan tape dengan cara ditaburkan. Ragi yang sudah digerus ini siap dipakai. Dengan menggunakan ayakan ya, biar rata. Balik.
Ya, kalau sudah, kita letakkan di wadah cup plastik yang sebelumnya sudah dikasih alas daun pisang. Kalau sudah, ditutup lagi dengan daun pisang, kemudian ditutup rapat. Setelah ditutup rapat seperti ini, kemudian diinkubasi di tempat gelap. Sedangkan untuk pembuatan tape ketan dicuci dulu ya, dicuci dulu sampai bersih. Nanti kalau sudah dicuci bersih ya, jadi airnya dibuang, kemudian dibilas lagi ya. Nanti kalau sudah bersih, ketan ini perlu direndam dulu. Direndam kira-kira selama 6 jam. Nanti kalau ketannya sudah direndam, ketannya kemudian dikukus. Sambil menunggu ketannya dimasak ya, dikukus, kita siapkan ekstrak daun pandan karena hari ini kita membuat tape ketan hijau ya. Jadi sebelumnya daun pandannya dipotong-potong dulu. Kalau sudah, kita blender. Dan beri air. Kalau sudah daun pandan ini nanti disaring ya, nanti digunakan untuk diberikan ke ketannya ya. Ketan yang sudah dikukus ya, dikukus ini setengah matang ya, setengah matang. Ini nanti diambil dulu. Jadi ini belum matang, diambil dulu. Ya. Nah, ini
nanti kalau sudah diberi air dari sisa air kukusan ini ya, diletakkan di sini, diratakan, kemudian dikukus kembali. Setelah dikukus yang kedua kalinya, kita angkat ya. Ketika ketan sudah matang, ya. Jadi nanti kalau ketan sudah matang, setelah dikukus yang kedua kalinya, baru diberi ekstrak daun pandan tadi yang sudah disaring ya, yang di blender dengan menggunakan air matang. Ini kemudian diberikan di sini ya, diratakan. Warna hijau ini tergantung dari kepekatan dari ekstrak pandannya ya. Kalau kepingin hijau sekali, ekstraknya agak kental. Nanti kalau sudah rata, kita tunggu sampai dingin dulu. Waktu mengeringkannya dengan cara diaduk seperti ini ya, supaya uapnya hilang dan dingin ya, dan juga merata. Begini sampai dingin ya, sambil diaduk-aduk, sambil dipisah-pisah ketannya. Ini ketannya sudah dingin ya. Kalau sudah dingin, baru diberi ragi yang sama dengan ragi menggunakan tadi dalam pembuatan tape singkong ya. Raginya ditaburkan secara merata. Kalau sudah diberi ragi secara merata, siap diletakkan di dalam suatu wadah ya. Wadahnya boleh menggunakan kapas plastik atau juga boleh menggunakan daun pisang. Kita siapkan wadahnya, kemudian kita letakkan. Ya, kalau sudah ditutup rapat, kemudian dieramkan ya di
atau diinkubasi di tempat yang gelap. Boleh diletakkan di dalam kardus, kemudian ditutup, atau diletakkan di panci, kemudian ditutup dengan menggunakan kain ya, kayak dalam keadaan gelap. Ini adalah hasil dari makanan fermentasi ya. Ini yang tempe 1 hari ya, setelah diaramkan 1 hari. Kemudian ini yang 2 hari. Kemudian ini tapenya sudah diinkubasi selama 3 hari ya, hasilnya ini tape yang pandan yang sudah diinkubasi atau diaramkan 3 hari. Jadi seperti itu ya tadi caranya membuat tempe dan tape ya. Kemudian tugas Anda adalah nanti Anda membuat video ya, membuat video bagaimana cara membuat tempe dan tape ya, seperti yang ada di buku petunjuk pratikum. Kemudian hasil pengamatan adalah dilihat dari hasil video Anda sendiri. Hasil percobaan Anda nanti Anda laporkan. Laporannya seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Untuk tape ataupun tempe sebelum diberi ragi, jadi maksudnya masih berupa beras ketan, ya maksudnya ketan yang sudah masak dan singkong yang sudah masak dan kedelai yang sudah masak, itu Anda laporkan bagaimana kematangannya, bagaimana rasanya, bagaimana aroma, warna, dan teksturnya. Kemudian setelah difermentasi atau diinkubasi dan sudah menjadi tape dan tempe, Anda laporkan lagi, yaitu untuk tape, ketan, dan singkong itu Anda laporkan pada hari yang ketiga, keempat, dan kelima. Anda buka 1 bungkus untuk hari yang ketiga, bagaimana kematangan, rasa, aroma, warna, dan teksturnya. Demikian juga untuk pada hari keempat dan hari kelima. Kemudian untuk tempe, ini juga Anda amati dan Anda laporkan pada hari ke-1, hari ke-2, dan hari ketiga. Anda laporkan bagaimana tingkat kematangannya, bagaimana rasa, bagaimana aroma, warna, dan teksturnya. Untuk hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Karena pada pengamatan ini, ya yang harus dilaporkan itu pada masing-masing makanan fermentasi terdiri dari 3 hari. Oleh sebab itu, Anda dalam membuat makanan fermentasi ini masing-masing paling sedikit 3 bungkus, karena untuk setiap diamati pada hari yang telah ditentukan, Anda hanya boleh membuka 1 bungkus. Demikian penjelasan tentang pratikum dengan topik bioteknologi. Terima kasih. Selamat membuat percobaan makanan fermentasi dan semoga sukses menyertai Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.